Puji Tuhan, kita jumpa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021. Nah, hari ini saja kita membaca buku Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat 9. Yosua pasal pertama ayat 6 sampai 9 yang berkata sebagai berikut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat kepada Yosua supaya dia jangan menjadi orang percaya yang lemah, orang percaya yang tidak punya semangat, orang percaya yang mudah untuk jatuh karena kecewa dan lain sebagainya. Nah, sebab itu di sini kita menjumpai nasihat-nasihat ini memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa kita harus tetap bersemangat. Semangat itu penting. Karena kalau kita bersemangat, maka kita punya keteguhan hati yang kuat. Hal ini penting. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, ternyata mereka memiliki semangat yang besar. Mereka mempunyai gairah yang besar. Dan bukankah Alkitab katakan, kalau semangat kita patah, itu akan mengeringkan tulang kita. Dan Alkitab jelas katakan, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bergairah, melihat segala sesuatu dengan pandangan yang optimis, mereka adalah orang-orang yang tegar dan kuat di dalam mengiring Tuhan. Semangat adalah bagian dari iman kita. Sebab itu, ketika kita melihat Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Kalau Abraham sudah lanjut usia, tidak punya semangat, karena anaknya diminta untuk diserahkan, pasti Abraham jalan dengan langkah yang lunglai, langkah yang tidak ada gairah, membawa anaknya ke Bukit Moria untuk dipersembahkan. Tetapi karena dia punya iman, Alkitab katakan, sekalipun nanti Ishak mati di tangannya, Abraham percaya, Ishak itu juga yang akan dibangkitkan Tuhan untuknya. Dia begitu semangat. Sebab itu bagian dari semangat adalah bagian yang ada di dalam iman. Setiap orang beriman pasti dia punya semangat. Dia bukan orang yang loyo, bukan orang yang mudah kecewa, tapi orang yang bergairah selalu. Nah, kita melihat semangat itu merupakan modal untuk kita mencapai keberhasilan. Di dalam kita menjumpai perjuangan-perjuangan, upaya-upaya, selalu ada dibuat nyanyian untuk membakar semangat. Nyanyian yang diciptakan untuk membangkitkan gairah bagi para pejuang, bagi para tentara yang akan masuk ke medan pertempuran. Dibuatlah nyanyian-nyanyian yang membawa mereka berkobar-kobar, mereka bersemangat
untuk menghadapi musuh mereka. Di negeri kita itu banyak lagu perjuangan untuk Bandung, untuk Jogja, untuk beberapa daerah ketika direbut. Maka ada nyanyian-nyanyian yang memotivasi prajurit untuk tetap terbakar dengan semangat sehingga mereka berhasil mencapai tujuan yang diberikan oleh panglima mereka. Nah, hal ini merupakan hal yang penting yang Tuhan ingatkan kepada Yosua, supaya Yosua hati-hati, supaya Yosua bersungguh-sungguh, supaya Yosua jangan takut, jangan bimbang. Dengan kata lain, Yosua harus bersemangat, bergairah, karena kemenangan sudah pasti ada di depan mereka. Sebab itu sebagai orang percaya, di tengah perjalanan kita, di tengah pandemi yang tidak pernah surut ini, jangan pernah lelah, jangan pernah lemah, terlebih kecewa. Tetaplah bersemangat, karena di dalam semangat ada kekuatan, ada motivasi untuk kita mencapai keberhasilan yang Tuhan sediakan untuk kita. Sebab itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diingatkan, jaga semangatmu, jaga gairahmu di dalam pengiringan kepada Tuhan. Biarlah kita boleh maju terus untuk mencapai rencana dan tujuan Allah dengan kehidupan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena di hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kami untuk bersemangat, untuk bergairah, untuk bersukacita. Karena kami percaya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami, adalah Tuhan yang gagah perkasa dan tidak pernah akan membiarkan kami kalah, jatuh, dan tidak berdaya. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami mohon kiranya kemurahan-Mu menuntun kami, memegang tangan kami, mengatur langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini baik pergi, bekerja, berbisnis maupun sekolah, ataupun yang tinggal di rumah, kami dapat bergairah di dalam mengerjakan segala sesuatu, terlebih dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biarlah semangat itu tetap ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh mencapai rencana-rencana Allah, tujuan-tujuan Allah yang mulia dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru dengan berkat-berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi kami, baik untuk jasmani terlebih rohani kami. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa saudara bisa subscribe untuk memperoleh renungan-renungan dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.